Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Baik, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan penyuluhan terhadap adik-adik semuanya dengan judul Kesehatan Reproduksi pada Remaja. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan saya. Nama saya Kak Gilang dan ini teman-teman saya dari UMP juga. Namanya siapa, Kak? Alia. Kemudian Kak Nadia. Kak Sita. Kak Yuda. Saya Kamila. Saya Anita. baik, ya kami mulai saja ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Siva. Silakan Kak Siva. Baik, adik-adik, di sini ada kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya ada yang nggak tahu belum kesehatan reproduksi remaja itu apa? Belum. Baik, kakak jelaskan ya. Sebelum ke konteks kesehatan reproduksi remaja, di situ kan ada remaja. Remaja itu adalah masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa. Usia remaja itu biasanya dari usia 12 tahun sampai 24 tahun. Kemudian usia batasan remaja itu berbeda-beda tergantung pada persepsi sosial dan budaya lokal. Kesehatan reproduksi remaja itu sendiri adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kemudian pengertian sehat di sini itu tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan sosial kultural. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tumbuh kembang remaja. Nah, di sini itu kan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada masa remaja awal, yang kedua ada masa remaja tengah, yang ketiga ada masa remaja akhir. Kalau masa remaja awal itu dimulai dari umur 10 sampai 13 tahun. Kalau masa remaja tengah itu dimulai dari umur 14 sampai 16 tahun. Dan kalau masa remaja akhir itu dimulai dari umur 17 sampai 19 tahun. Nah, di sini adik-adik itu umurnya berapa sih? 17 tahun. Kalau yang lainnya? Yang lainnya berapa? 16. Berarti kalau adik namanya siapa? Sofia. Nah, kalau adik Sofia itu berarti termasuknya ke masa remaja akhir ya. Terus kalau adik itu namanya siapa? Kalau adik Nurul itu berarti termasuk masa remaja tengah karena umurnya 16 tahun. Sebenarnya itu ada perubahan psikis pada remaja. Kalian ada yang tahu nggak perubahan psikis pada remaja itu apa aja? Baik, kakak jelasin ya. Yang pertama itu remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Yang kedua, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Yang ketiga, ada remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Yang keempat, ada remaja mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Kemudian ada kulit dan rambut mulai berminyak. Lalu lengan dan tungkai kaki bertambah besar. Jadi itu adalah ciri-ciri pertumbuhan fisik pada remaja. Pasti kalian itu udah ngalamin ya? Iya, karena sudah remaja. Ada remaja akhir, remaja apa kali awal. Iya betul. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Kak Anita.
Silakan Kak Anita. Nah, tadi udah dijelasin tentang Kamila ya. Sekarang aku akan ngasih tahu tips merawat kesehatan reproduksi pada perempuan dan laki-laki nih. Yang perempuan tadi udah bilang 12 tahun menstruasinya kan? Iya. Nah, di sini kalian kalau misalnya menstruasi pakai pembalut yang sekali pakai atau yang bisa dicuci ulang tuh, sekarang kan udah ada inovasinya. Sekali pakai. Nih, aku ada tips nih buat cewek-cewek. Cewek menggunakan pembalut atau kain bersih untuk menyimpan darah ya. Terus setiap kali kamu buang air, siram ya alat kelaminnya sama dilapin juga pakai tisu. Terus juga bersihkan alat kelamin Anda di depan dan di belakang setelah buang air besar. Terus jangan menggunakan celana dalam terlalu ketat. Terus juga jangan menggunakan dalaman yang menyerap keringat 2 kali sehari. Tiga salah. Ada dia tadi. Gak apa tadi yang tadi ya. Nah, selanjutnya gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Nah, gantinya harus 2 kali sehari adik-adik. Nah, sekarang aku bakal bagi tips buat cowok-cowok yang di belakang sana ya. Nah, mandi 2 kali sehari. Kalian mandinya berapa kali? Satu hari berapa kali? Tahu seminggu sekali. Nggak boleh ya, itu nggak baik. Nah, ganti celana dalam juga 2 kali sehari. Sama kayak yang cewek-cewek ya. Nah, gunakan juga celana dalam yang menyerap keringat ya, Dek. Terus membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar dan air kecil. Terus sunat juga dapat mencegah penumpukan stigma atau kotoran di penis. Kalau udah sunat kan? Oh belum. Oh besok ya sunat ya Dek. Biar gak ada kotoran juga. Terus ada untuk orang yang belum disunat nih, buat kalian nih tadi siapa yang belum disunat? Kulit penutup penis harus ditarik ke belakang. Terus jangan pakai celana dalam yang ketat lagi nih, buat agar suhu testis kalian tuh atau buah salin kalian tuh stabil. Terus di sini juga ada PMS yang akan dijelaskan sama kakak-kakak cantik di depan sana. Nah, selanjutnya itu ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh bakteri akibat bakteria atau virus akibat hubungan seksual yang berganti-ganti ya. Yang penyakit pertama itu ada gonorrhea. Gonorrhea itu ciri-cirinya keluar mata pada alat kelamin. Yang kedua ada sifilis. Ciri-cirinya itu terdapat bercak darah dan tidak terasa gatal. Yang ketiga ada herpes, terdapat lentik-lentik kecil dan disertai dengan rasa nyeri. Yang keempat ada candidias vaginalis. Itu ciri-cirinya alat kelamin terasa sangat gatal, perih dan sensasi terbakar saat buang air kecil. Di situ ciri-cirinya terdapat cairan berbau busuk pada alat kelamin dan alat kelamin terasa gatal dan nyeri. Terus yang terakhir ini ada HIV atau AIDS, itu ciri-cirinya terdapat luka pada alat kelamin dan terasa nyeri. Nah, tadi kan udah dijelasin sama kakak yang di depan nih. Kalian yang udah familiar banget nih, di kalian ada nggak di 6 penyakit itu? Ada yang kalian tahu nggak? Pernah dengar ya penyakit apa sih gitu? Cowok-cowok yang di belakang nih, ada yang pernah tahu nggak di 6 penyakit ini? Gak tahu. Oh belum. Kakaknya? Ada yang punya tahu? Enggak. Ini dijelasin nih sama kakak di depan. Kalian ada yang tahu nggak dari ke-6 penyakit ini? Ada Kak, Apa? cuma tahu HIV doang, tapi belum tahu lebih jelasnya lagi penyakitnya itu. Oke. Jadi cuma tahu HIV adalah penyakit seksual gitu ya. Oke. Adik-adik sudah jelas semuanya? Sudah Kak. Gimana penjelasan tadi penyakitnya mengerikan kan? Iya Kak. Makanya di sini kita menekankan kepada kalian semuanya agar supaya menjaga pergaulan kita. Ya, jangan sampai hal-hal yang sudah kami jelaskan
kalian lakukan seperti itu, karena penyakit yang dapat berdampak kepada kita yang melakukan Hubungan seksual bebas. ya seperti itu sangat berbahaya ya, bahkan sampai ada penyakit yang tidak ada obatnya seperti itu. Mungkin itu cukup dari kami. Sebelumnya ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Aku mau nanya. Baik, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang HIV. Untuk saat ini HIV sudah ada obatnya belum ya? Baik, silakan kakak-kakak, siapa yang mau menjawab? Nah, buat HIV sendiri saat ini sih sama penelitian dan dokter-dokter di luar sana belum ada obatnya dek untuk HIV sendiri. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, bagaimana sih Kak cara terbebas dari penyakit yang tadi Kakak jelaskan? Silakan kak, yang mau menjawab. Itu pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Terus pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Terus bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Gitu. Jadi seperti yang kayak Kak Anita jelaskan tadi gitu, tips-tipsnya seperti kalian waktu menstruasi itu kalian harus mengganti pembalut seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya Kak mau bertanya, kenapa kesehatan reproduksi remaja menjadi fokus penting dalam kesehatan remaja ya? Karena pada masa remaja itu adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan, terutama untuk menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang khususnya remaja putri. Terima kasih Kak. Gimana teman-teman semuanya, sudah jelas semuanya? Sudah Kak. Baik, jadi cukup itu saja dari kami ya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya tadi yang bagi Oh ya, sebelumnya tadi yang bertanya tadi maju ke depan dong. Kakak bakal kasih hadiah buat kalian. Ayo, yang ayo adik-adik. Nih, Terima kasih Kak. ini. Oh 2 Kak. Ya, ya. Nah itu. Makasih ya kak. Iya. Iya. ya mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi